Selama 3 hari ini, termasuk hari ini merupakan hari ketiga di Apa Kabar Indonesia Malam, kami terus mengajak Anda untuk bisa memetakan bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon di daerah-daerah ataupun juga provinsi-provinsi yang besar. Kita sudah melihat di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemarin kita melihat siapa yang unggul di daerah Jawa Timur. Nah, hari ini kami akan bawa Anda untuk bisa bergeser melihat pasangan siapa yang kemudian mendapatkan suara paling banyak, bisa memikat suara paling banyak tentunya di Pulau Kalimantan. Bukannya tanpa sebab kami mengajak Anda untuk bisa menganalisa apa sebenarnya terjadi di Kalimantan. Karena ini juga terkait dengan apa yang ditawarkan, apa yang menjadi visi misi, apa yang direncanakan oleh masing-masing pasangan calon, yaitu memindahkan ibu kota, kemudian juga meneruskan pembangunan dari IKN. Isu ini diusung oleh pasangan 02 dan juga 03. Tapi ternyata ketika hasil hitung cepat keluar dari pemilu Pilpres 2024, hasilnya berbeda. Sama-sama berniat akan meneruskan program pemindahan ibu kota, tapi rupanya pasangan 02 lebih jauh mendominasi. Bahkan suaranya ataupun juga perolehan suaranya menurut hitung cepat sampai ke angka 60%. Tidak demikian dengan pasangan 03. Apa yang menjadi faktor penyebab? Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana suara dari perwakilan masing-masing pasangan calon terutama 02 dan 03. Apa kata lembaga survei juga dan juga apa kata pengamat politik. Sudah hadir di samping saya ada Bang Astrio Veligen selaku juru bicara dari pasangan 02 Prabowo dan juga Gibran. Selamat malam Bang Astrio. Selamat malam. Terima kasih. Baik, ya. Dan juga sudah menemani saya di sini peneliti dari LSI DNICA yaitu ada Mas Aji Alfarabi. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya juga sudah siap untuk bisa bergabung dengan kita bertiga. Ini menjadi narsum yang ketiga juga menemani saya. Silakan untuk bisa bergabung Bang Ruhut yang akan menjadi perwakilan dari pasangan 03. Bang Ruhut silakan. Silakan untuk bisa mengambil tempat. Baik. Sudah siap di sini pasangan 02, 03, kemudian dari pihak lembaga survei. Sementara itu juga bergabung selaku pengamat politik nanti akan memberikan pandangannya dari luar. Ini ada Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri dan semua teman-teman. Baik, sebelum kita dengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing perwakilan pasangan calon, mungkin Mas Aji bisa berikan data terlebih dahulu, angka kepada masyarakat sebenarnya bagaimana saat ini di Pulau Kalimantan, hasil hitung cepat hingga malam hari ini? Iya, hasil hitung cepat kita kan sudah 100% ya. Quick count kita 100% kemarin kita rilis ya data 100% dan memang dari data 100% menunjukkan bahwa salah satu teritori ya yang kemenangan pasangan Prabowo Gibran cukup telak adalah teritori Kalimantan ya. Okay. Jadi Kalimantan ini gabungan ya semua provinsi yang ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau di total memang perolehan dukungan pasangan 02 di Pulau Kalimantan itu mencapai kurang lebih sekitar 65% ya. 65. Dan ini memang dukungan yang mengejutkan, hasil yang mengejutkan karena 2 kali pemilu Pak Prabowo di Pulau Kalimantan itu kalah telak dari Pak Jokowi ya. Di tahun 2014 Pak Jokowi menang kurang lebih 52% di Pulau Kalimantan. Di tahun 2019 kemenangannya kurang lebih 58%. Jadi dengan kemenangan ini kita melihat memang selain faktor Jokowi efek ya, karena di sana kita tahu basis walaupun kalah Pak Prabowo punya basis dukungan kurang lebih sekitar 40-45% di Pulau Kalimantan, plus karena efek Jokowi memang akhirnya membuat Pak Prabowo bisa menang telak di Pulau Kalimantan. Yang kedua yang kita lihat memang faktor IKN ya, jualan IKN itu memang menjadi faktor penting bagi pasangan 02 sehingga memang kemenangan di Pulau Kalimantan cukup telak karena kita punya survei Putri sebelum atau pra pemilihan yang menunjukkan bahwa memang di atas 70 hingga 80% pemilih di Kalimantan itu memang setuju atau sangat setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan ya. Jadi mereka merasa bahwa dengan pemindahan ibu kota itu mereka merasa ada manfaat ekonomi yang begitu besar mereka bisa peroleh dari pemindahan ibu kota itu sehingga memang ketika isu ini kemudian paling tegas, paling jelas dikampanyekan oleh pasangan 02
ini yang kemudian menjadi daya tarik utama bagi masyarakat atau pemilih di Kalimantan untuk memilih pasangan 02. Pasangan 02 begitu melesat di sana, angkanya cukup signifikan, dominasinya. Pasangan 03 ada di mana dan juga berapa raihannya menurut hitung cepat? Ya, kalau kita lihat cukup jauh ya. Jadi kalau hasil quick count kita menunjukkan Pak Anies Muhaimin di angka 23%, sementara Pak Ganjar Mahfud di angka 11%. Jadi kalau kita hitung total dua pasangan ini, Anies Muhaimin plus Ganjar Mahfud, kalau di total ini juga belum menyamai perolehan Pak Prabowo di 2014 maupun 2019 ketika kalah dari Pak Jokowi. Ya. Jadi memang ini kemenangan yang telak. Selain tadi faktor Jokowi efek ya yang menambah dukungan bagi Pak Prabowo di Pulau Kalimantan, juga faktor isu IKN yang begitu kuat, punya daya tarik, punya magnet yang begitu besar buat masyarakat Kalimantan untuk memilih pasangan 02. Baik, Bang Ruhut, kenapa berbeda dengan dua pemilu sebelumnya? Apa kemudian menurut dari Bang Ruhut? Karena Pulau Kalimantan ini tadinya di pemilu-pemilu sebelumnya dikuasai oleh Pak Jokowi. Sekarang semuanya migrasi memilih pasangan 02, walaupun ini memang masih versi hitung cepat, Bang Ruhut. Iya, pertama kami masih menunggu. Menunggu hasilnya nanti real count. Kami masih menunggu. Tapi seperti apa yang dikatakan pengamat ya, saya sangat menghormati. Tapi kan jelas kami nggak pernah kalah di sana, ya. Dan kita tahu Pak Prabowo walaupun kalah di sana, dia sekitar 40% loh, kan begitu, ya. Tapi ada faktor Pak Jokowi, akhirnya dia jadi menang. Ini kan sekarang masalah IKN. IKN ini apapun kita kalau belajar sejarah, the founding father kita Bung Karno lah yang mempunyai ide cemerlang ini, memindahkan ibu kota. Memang pertama di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Tapi melihat situasi kondisi dan lain sebagainya, kita hormati Pak Joko Widodo karena beliau presiden-presiden sebelumnya tidak melanjutkan ini. Ide cemerlang, ide brilian daripada Bung Karno, ya Bapak proklamator kita sebagai the founding father, Pak Joko Widodo lah. Karena waktu itu Pak Joko Widodo masih kader kami. Beliau masih kader kami, mulai dari Solo 2 periode, Gubernur DKI, Presiden 2 periode, tapi 1 tahun menjelang akhir, ya 9 tahun bersama kami, kita tahulah kejadian ini. Kejadian ini saya rasa karena udah selalu dibicarakan di TV, kita tahu kenapa dia meninggalkan kami. Tapi Ibu Mega kan selalu tegas. Indonesia negara hukum, lahirnya reformasi, ya hukum yang harus ditegakkan. Apalagi bicara 4 pilar yang gagasan almarhum Bang Taufik Kemas, kami ketua MPR waktu itu, saya Komisi 3, saya Badan Legislasi, ya. Undang-Undang Dasar 45, dari 4 pilar itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita seperti yang pernah sebelumnya, waktu rame-rame Ibu Mega mengingatkan, mengingatkan, kita reformasi lahir ingin menjadikan hukum panglima. Dan itu sudah berjalan semenjak sama kami. Tapi sekarang, jujur saja, apa yang diceritakan tadi, kami hormati pengamat, ini kan semua akibat kekuasaan yang dikedepankan. Tapi Bang Ruhut, ini kan sama-sama jualan soal keberlanjutan dari IKN. Tapi ternyata kalau pasangan 03 yang berjualan tersebut nggak laku dimakan. Pasangan 02 lebih laku dimakan di Kalimantan. Gimana Bang? Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jelas Bung Karno mengingatkan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang kita sadari rakyat kita, ya. Mudah sekali, ya maaf saja, kaitan dengan rekam jejak mereka jadi lupa. Siapa kawan ini yang sekarang didukung oleh Pak Joko Widodo? Bahkan lawan kami 2 kali Pilpres kalah, itu kan fakta. Tapi ya kita ngerti lah, karena itu salah satu program Pak Ganjar, Pak Mahfud, satu keluarga, satu sarjana. Kaitan ingin Indonesia menjadi rakyatnya itu Indonesia unggul. Kita masih kurang. Jadi ya apapun kita hormati. Kan Pak Joko Widodo. Tetapi siapa ting-ting pelaksana itu semua? Kan kader-kader kami juga. Kita tahu siapa Bu Sri Mulyani. Kita tahu siapa Pak Basuki. Kita tahu siapa-siapa lagi yang lain di situ. Kan itu. Jadi udahlah, kita tunggu saja. Saya pinjam yang kata-kata sering disitir oleh Pak Joko Widodo.
ojo ke susu. Oke. Bersabarlah kita. Oke, jangan ke susu kalau kata Bang Ruhut. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kemudian formulasi untuk bisa menjual IKN ini bisa menjadi salah satu penyebab, menjadi salah satu faktor sehingga kemudian pasangan 02 paling banyak dipilih oleh para pemilih yang ada di Kalimantan. Nanti Bang Astrio akan menjelaskan, kemudian juga ada Mas Nyarwi Ahmad, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Mengusung perpindahan ibu kota, kemudian juga meneruskan program pembangunan IKN, ternyata menjadi jualan yang cukup berhasil bagi pasangan 02. Bang Astrio mungkin akan bercerita lebih lanjut kepada kita, menjadikan ini sebagai salah satu faktor untuk bisa mendongkrak suara di Pulau Kalimantan yang luar biasa tadi. Mas Aji sudah berikan catatan, ini membalik keadaan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Silakan Bang Astrio. Ya, Mbak Putri, terima kasih. Saya rasa saya ingin meluruskan bahwa kita tidak pernah menganggap pembangunan IKN, melanjutkan pembangunan IKN adalah jualan politik semata. Oke. Karena pembangunan IKN menurut kami merupakan sebuah keharusan dalam rangka membangun Indonesia yang tidak hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris dan juga mempercepat pemerataan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi ke seluruh Indonesia. Nah, saya ingin berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah kalau kita berbicara dari ketiga paslon, memang hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang secara eksplisit bahkan di dalam visi misinya dan bahkan dalam setiap kali public appearances beliau berdua itu selalu konsisten mengatakan bahwa kami akan melanjutkan 100% fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Kalau memang perlu ada penyempurnaan, pasti kita akan lakukan penyempurnaan. Kalau perlu melakukan percepatan, pasti kita akan melakukan percepatan. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan paslon 01, Pak Anies dan Pak Muhaimin yang dalam hal ini dengan tegas menolak IKN, maupun mohon maaf dengan paslon 03 yang kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak setuju. Jadi saya rasa di sini masyarakat dapat melihat paslon mana yang memang bukan hanya dengan tulus, tapi dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen akan benar-benar melanjutkan program-program yang telah diusung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh melupakan bahwa approval rating dari Presiden Joko Widodo itu selalu konsisten di atas 70%, bahkan belakangan ini selalu tembus di angka 80%. Artinya masyarakat secara umum, bukan hanya yang ada di Pulau Kalimantan, merasa puas dengan kinerja daripada pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Maka menjadi alamiah ketika rasionalitas daripada para pemilih, ketika mereka masuk ke bilik suara adalah memilih calon pemimpin yang dapat meneruskan kinerja-kinerja dari Presiden Joko Widodo. Lalu yang terakhir adalah yang kita harus pahami, misi dari membuat ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur itu merupakan misi yang amat serius untuk melakukan pemerataan ekonomi. Kalau kita catat Mbak Putri, sebagai contoh, Pulau Kalimantan itu memiliki luas sekitar 6 kali dari Pulau Jawa. Tetapi populasinya itu kurang lebih hanya 1/8 atau 1/9 dari Pulau Jawa. Dan outputnya terlihat, ekonomi di Pulau Jawa, kontribusi terhadap PDB itu sekitar 57-58%. Sedangkan kontribusi Kalimantan itu di bawah 10%. Maka daripada itu, ini menjadi kerinduan saya yakin dari masyarakat yang ada di Kalimantan agar mereka juga bisa naik kelas, agar mereka bisa menikmati pemerataan, bukan hanya Pulau Jawa saja yang menikmati pemerataan. Saya rasa begitu Mbak Putri. Jadi Bang Ruhut, ini soal komitmen, soal konsistensi. Kalau pasangan 03 kadang setuju, kadang enggak. Tapi nanti Bang Ruhut, sebelum berikan tanggapan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mas Nyarwi. Apa sebenarnya bedanya Mas Nyarwi ketika pasangan 02 yang berjualan ide ini atau menawarkan ide ini, ataupun juga dengan pasangan 03. Kemudian hasilnya berbedanya, gapnya cukup jauh, cukup signifikan selisihnya. Silakan Mas Nyarwi. Ya, saya kira ya IKN ini menjadi salah satu isu penting ya yang turut ya mempengaruhi dinamika Pilpres kemarin. Walaupun keberadaan IKN ini Putri itu kalau kita lihat ini kan isu kebijakan ya. Kebijakan itu isu yang sifatnya elit sebenarnya. Elitis, tetapi bukan berarti walaupun isu elitis itu tidak menjadi perhatian pemilih biasa. Ini kan tergantung dari tim komunikasi yang bisa menjelaskan sampai ke masyarakat. Nah, yang menarik sebenarnya kalau membahas IKN ini Putri, kita bisa membahasnya di berbagai level ya, karena ini kaitannya pemilih. Yang pertama ya, dari tadi misalnya dari teman dari 02 tadi itu kan dijelaskan ya, masyarakat Kalimantan secara umum ada harapan gitu ya dengan misalnya sosok Pak Prabowo Gibran untuk melanjutkan bangunan IKN karena itu dianggap menguntungkan. Argumen itu saya kira masuk akal karena kalau kita lihat dari data Quick Count ya dari teman-teman lembaga itu rata-rata kan memang cukup tinggi ya, 63 sampai 65 lah ya kurang lebih ya dari semua pemilih untuk 02. Nah, yang menarik kalau kita bandingkan gitu ya, dulu 2019 Pak Prabowo itu kan di quick count ya, waktu itu dengan Pak Sandi itu hanya Kalsel yang maksimal 64% ya kurang lebih sekitar itu. Yang lain diperoleh Pak Jokowi. Nah sekarang ini justru yang menarik Kalsel itu hanya sekitar 55, 56 ya.
untuk quick count-nya, sementara yang lain gitu itu lebih dominan, ada 60 ya, Kalimantan Barat misalnya ada 63, 64 juga ya. Kalau ditarik rata-rata bisa 63, 65 sekitar itu. Nah, tetapi di sini yang saya lihat memang ada kecenderungan pemilih ya untuk di Kalimantan ya itu cukup memperhatikan menurut saya. Paling enggak apa sih sebenarnya yang bisa diperoleh manfaat ya ketika misalnya Prabowo Gibran itu mereka pilih ya, seperti itu. Nah, yang kedua Putri ya, memang kalau secara jumlah populasi di masyarakat TPS di IKN itu sedikit. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan di lapangan gitu, di TPS IKN itu memang Prabowo Gibran kan terbukti menang ya, telak malah menangnya ya, sekitar saya lupa angkanya, tapi di situ menang telak. Artinya memang saya kira masyarakat di sana juga punya harapan. Tetapi saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal fakta ya. Yang saya mau lihat analisisnya gini Putri. Pertanyaannya ya, mengapa gitu ya, boleh dikatakan walaupun Pak Prabowo Gibran ini saya lihat tidak terlalu sering ya menurut saya berkampanye soal IKN ya. Malah yang terjadi seringkali diskusi antara Pak Jokowi atau timnya itu di pemerintah dengan tim 01 maupun juga kadangkala juga ikut 03. Nah 02 dan 03 soal IKN itu kan ada kesamaan. Nah tetapi pertanyaannya kan kenapa preferensi itu cenderung masyarakat lari ke 02. Ini dugaan saya ya, ini bukan masalah apa yang dikatakan ya Putri ya dalam komunikasi politik, tetapi masyarakat itu melihat yakin tidaknya itu siapa yang mengatakan. Nah karena disampaikan oleh atau representasi dari kelanjutan Pak Jokowi itu ada di 02, nah tampaknya preferensi pemilih itu kemudian lebih cenderung ke sana gitu, ke 02 dibandingkan 03. Nah sebaliknya kalau untuk kritik-kritik yang disampaikan atau alternatif dari IKN yang disampaikan tim 01 ya, Anies Muhaimin itu kan ada ya yang disampaikan beberapa oleh Pak Tom Lembong dan juga yang lain, dengan membangun bukan satu kota tetapi 14 ya kota-kota alternatif. 40. Nah, tetapi ada kelemahannya juga saya lihat Putri ya. Misalnya contoh soal diferensiasi kebijakan, di situ kan disebutkan bahwa kota-kota itu akan dibangun dengan konsep kolaborasi. Sebenarnya itu ada kemiripan dengan IKN juga, gitu ya. Terus yang membedakan adalah argumen bahwa pertumbuhan tidak tersentral di satu kota ya, kritik ketimpangan. Tetapi saya lihat ini kemudian tidak masuk atau tidak dimakan oleh pemilih. Mestinya kalau 14 kota itu disebutkan kota mana saja, nah itu akan jelas bisa jadi daya tarik siapa pemilih di kota mana yang kemudian akan mendapatkan peluang-peluang itu, khususnya pemilih-pemilih rasional ya Putri, seperti itu. Baik, apakah Mas Haji juga punya catatan yang sama mengenai hal ini, bahwa masyarakat kemudian di Kalimantan ini melihat siapa yang mengatakan hal tersebut, sehingga kemudian misinya sama-sama membangun IKN, tapi siapa yang mengatakan ketika Pak Prabowo mengatakan lebih dianggap sebagai perwakilan Pak Jokowi? Ya, saya setuju soal poin itu ya, bahwa ada faktor dari siapa yang menyampaikan ya, keyakinan orang bahwa memang ini terkait sama persepsi orang terhadap personality ya. Memang kalau kita lihat positioning Pak Prabowo, karena beliau adalah ketua umum partai ya, kemudian terlihat lebih mandiri dalam mengambil keputusan, maka orang punya keyakinan bahwa ketika itu disampaikan oleh Pak Prabowo, maka ketika terpilih apa yang disampaikan bisa di-delivery. Sementara kalau walaupun ya pasang 03 juga menyampaikan hal yang sama, image Pak Ganjar ya, mohon maaf Bang Ruhut, sebagai petugas partai itu juga menjadi problem ya. Dan memang ini bukan hal baru ya. Kita temukan itu sejak bulan April 2023, persepsi yang muncul di publik terkait soal petugas partai, walaupun secara internal itu baik buat partai, tapi memang secara publik ini bukanlah satu image yang baik yang diterima oleh publik. Yang kedua adalah kita melihat posisi pelin-pelan dari pasangan 03 yang sampaikan, saya pikir itu juga yang ditangkap ya. Memang yang lebih firm, yang terlihat lebih lebih tegas, kemudian mengusung keberlanjutan pembangunan IKN adalah pasangan 02. Dua hal inilah yang ditambah dengan tadi saya sampaikan bahwa kita punya survei pra-pemilihan yang menunjukkan bahwa hampir 70-80% ya masyarakat di Kalimantan ingin ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu yang kemudian menjawab itu. Istilahnya tadi
kerinduan untuk naik kelas. Itu yang kemudian saya pikir menjadi salah satu faktor. Karena kita bisa lihat di data, ya tadi disebut Kalimantan Selatan, sekarang hampir semua provinsi di Kalimantan, kemenangan Pak Prabowo itu di atas rata-rata di atas 70%. Jadi memang ini adalah kemenangan telak pasangan 02 di Pulau Kalimantan. Baik. Mbak Ruth, setidaknya kita jadi tahu apa yang menjadi pandangan dari masyarakat Kalimantan terhadap pasangan 03, status ataupun juga anggapan sebagai petugas partai, kemudian juga yang benar gimana sih, nggak konsisten, kadang setuju, kadang enggak, kadang akan meneruskan, kadang enggak. Nanti Bang Ruth akan menjelaskan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kita lanjutkan perbincangan. Kita akan berikan kesempatan kepada Bang Ruhut untuk bisa memberikan tanggapan. Jadi pasangan 03 sepertinya dari hasil pengamatan, dari hasil survei setidaknya, ini pandangan masyarakat Kalimantan di sana, pasangan 03 petugas partai Pak Ganjar. Kemudian nggak konsisten, ini yang jelas yang mana sih, dukung IKN atau enggak? Nah ini kemudian yang membuat pertanyaan warga Kalimantan sehingga nggak coblos 03 Bang. Jadi kan ada rekaman kan, tadi udah jelas nih sahabat saya dari Gerindra. Bukan karena faktor itu saja, kan itu tadi. Kan dia yang bilang, memang betul bukan. Bukan. Tapi kita tahu secara struktur, bagaimana kepala desa, bagaimana semua bergerak. Itu aja, karena campur tangan, itu yang kami nggak bisa terima. Ini negara yang mempunyai dasar hukum yang kuat, berangkat dari Undang-Undang Dasar 45, jadikan hukum panglima. Jangan kekuasaan yang dikedepankan. Kalau kemarin ini kan kekuasaan semua, itu fakta. Jadi menurut Abang bukan karena dinilai petugas partai, bukan karena dinilai tidak konsisten? Bukan tidak. Karena itu? Kami diajar Ibu Mega patuhi hukum. IKN itu apa? Undang-undang. Kita patuh. Tapi ada yang mau melanggar undang-undang. Minta masa jabatan diperpanjang, minta karena karena COVID diperpanjang. Kami tidak. Ibu ini itulah, kami tegak lurus kepada Ibu Megawati, ya, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kenapa kami tegak lurus? Kami diajarkan itu. Ingat bagaimana berdarah-darah lahirnya reformasi. Jadikan hukum itu panglima. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini kan karena kekuasaan. Jadi sekali lagi mohon maaf, kami semua kader PD Perjuangan bangga sebagai petugas partai. Joko Widodo juga dulu bangga. Tapi mungkin karena ada permintaannya, mungkin dia gimana, aku nggak tahu lah. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang, kata Gebit Adi. Tapi sekali lagi, lihat aja tuh, tadi kan banyak filmnya Dayak-Dayak itu semua kan. Warnanya apa? Merah semua kan, kader-kader kami. Tapi itu yang aku bilang, kita mengingat kembali pas alinea keempat Undang-Undang 45, Bung Karno jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat kita debat bagaimana. Yang namanya Pak Ganjar baik sekali menjelaskan bagaimana nasib berapa belas ibu yang nggak tahu gimana sekarang nasib anaknya di mana dikubur. Itu kan ada. Tapi kita bicara mengenai murni mengenai IKN di sini, Kalimantan di sini, Bang. Ya bukan, ya akhirnya rakyat kan nggak lihat itu. Lihat Jokowinya dia presiden, dia kan nggak tahu apa yang seperti dikatakan Pak Adian Apitupulu atau kader-kader kami yang lain. Kan mereka nggak tahu, itu kan rakyat. Itu yang saya bilang. Ganjar mempunyai cita-cita, tiap satu rumah tangga ada satu sarjananya. Biar kita jadi manusia unggul. Kalau sekarang ini rakyat kan bisa aja diatur dengan begitu. Belum lagi sembako. Jawa Tengah, Jawa Timur, jangankan Kalimantan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Sembako ini sangat, ngeri banget. Tapi sudahlah, kami tetap merasa belum kalah. Kami masih menunggu real count. Jadi nggak usah khawatir, kami bangga tapi sebagai petugas partai. Jadi Bang Asrul silakan diberikan jawaban. Jadi soal bagi-bagi sembako dan semuanya pengerahan, penekanan kepala desa, itu yang bikin 02 unggul kalau kata Bang Ruhut ya. Mbak Putri, statement dari Bang Ruhut barusan justru kembali mengingatkan saya tentang pesan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan hanya di pidato kemenangan kemarin, tapi yang berkali-kali beliau sampaikan. Kita sebagai sesama warga negara Indonesia harus menghindari narasi yang memecah belah. Yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah kerukunan, persatuan. Di tengah tantangan global yang begitu keras, kita mengalami tantangan perubahan iklim, kita melihat banyak sekali konflik-konflik geopolitik yang terjadi. Agar Indonesia bisa melangkah maju menjadi Indonesia Emas 2045, kita tidak boleh terjebak dengan narasi-narasi yang memecah belah seperti itu, Mbak Putri. Saya rasa kalau terkait dengan tuduhan-tuduhan seperti mobilisasi kepala-kepala daerah, PJ maupun Bansos, sudah berulang kali kemarin, terutama pas masa kampanye, telah kami jelaskan berulang-ulang kali bahwa ini memang adalah kebutuhan rakyat. Seperti misalnya kenapa Bansos itu dijalankan di bulan Januari
Januari Februari adalah karena ketika kita habis mengalami El Nino yang berkepanjangan, lalu di bulan Maret kita akan memasuki bulan puasa kembali. Tetapi saya tidak ingin membahas itu lebih lanjut lagi. Justru saya percaya kepercayaan yang akhirnya semakin banyak yang terjadi adalah landslide victory. Menurut versi quick count sebesar 58%, bahkan di Pulau Kalimantan bisa menyentuh rata-rata 60%. Itu adalah karena memang tidak terlepas juga dari program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Yang kita sering lupakan, yang selalu berulang-ulang diucapkan oleh Prabowo Gibran adalah salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita bisa berinvestasi dengan sumber daya manusia kita. Yaitu dengan apa? Program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah kita. Program bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak prasekolah untuk mencegah stunting. Itulah yang akan membuat anak-anak Indonesia bisa bertumbuh dengan cerdas, dengan kuat, dan ujung-ujungnya anak-anak Indonesia mampu bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Baik, jualan program, Bang. Jadi memang program-program ini, kalau saya istilahkan jualan semuanya, tapi merupakan ini visi misi rencana. Itu yang kemudian ditunggu, kemudian dimakan oleh para pemilih, sehingga kemudian memilih pasangan 02, Bang. Aku senang adik saya ini retorikanya mantap. Tetap aku tidak bisa menerima, tegas. Kenapa aku mengatakan demikian? Kan semua bisa lihat. Oh jangan dong karena bansos, karena apa, rakyat lagi susah. Udah selesai kan pemilu? Ada lagi nggak sekarang bagi-bagi sembako? Pak Joko Widodo kalau nonton lagi turun nggak sekarang bagi-bagi sembako? Rakyat membutuhkan sembako itu loh. Tapi kok nggak turun lagi? Ada nggak lagi yang turun? Nggak ya bos, sorry ya. Itu kan saya ngomong fakta. Inilah enaknya 02. Nggak boleh kita ngomong begitu, ngomong gitu. Putusan MK, yang keluar MK, akhirnya adik ipar dipecat. Baik. Kurang apa? Tapi kan selalu, jangan itu diungkit-ungkit lagi. Itulah yang kejadiannya semua. Mungkin sampai situ dulu Bang Ruhut. Sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, tapi setelah jeda berikut ini. Termasuk kalau kita lihat memang Pilpres di Kalimantan ini yang unggul adalah pasangan 02. Bagaimana dengan hasil pileknya? Nanti kita akan bahas, tapi tentunya saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Di segmen terakhir perbincangan ini, Mas Aji juga mungkin bisa berikan gambaran kalau tadi soal hasil quick count ataupun juga hitung cepat di Kalimantan mengenai Pilpres, bagaimana dengan pileknya. Kalau Pak Ganjar kan bilangnya ini anomali. Kenapa ya PDIP ini kemudian ada yang teratas di berbagai daerah, tapi kemudian pasangan 03 ini yang paling rendah. Catatan Mas Aji juga. Iya, ini juga anomali ya. Anomali terjadi di Pulau Kalimantan, teritori Kalimantan. Pemenang Pilpresnya Prabowo Subianto, tapi pemenang pileknya tetap PDI Perjuangan ya. Walaupun tipis sama Partai Golkar ya, tapi kita lihat dari sisi angka memang walaupun menang PDIP juga mengalami penurunan suara ya. Jadi kalau kita lihat data 2019 PDI masih di angka 23%, 2014 juga kurang lebih di angka 23%, di total seluruh Pulau Kalimantan saat ini di 2024 di angka kurang lebih 18%. Jadi dari total 5 provinsi di Kalimantan kita lihat di ibu kota, di IKN, di Kalimantan Timur itu dikuasai oleh Partai Golkar, kemudian Kalimantan Selatan kemungkinan juga Partai Golkar, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini tetap menjadi basis PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat data memang ini anomali, karena di 2 provinsi itu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kemenangan pasangan Prabowo Gibran itu di atas 65 hingga 70%. Ya. Jadi ini yang istilah kita split ticket voting. Ya. Jadi orang menilai secara rasional ketika mereka menilai Pilpres tadi dengan berbagai macam pertimbangan soal isu IKN, soal isu sosok personality yang diyakini mungkin dari pemilih di Kalimantan bahwa sosok Pak Prabowo lebih meyakinkan untuk bisa melanjutkan program IKN sehingga pilihannya mayoritas ketika Pilpres memilih pasangan 02, tapi ketika Pileg mereka tetap memilih partai-partai yang mungkin selama pemilu sebelumnya ya 2 kali pemilu mereka konsisten memilih PDIP. Jadi ini memang anomali, bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Baik, tidak seiring sejalan Mas Nyarwi, pilihan masyarakat di sana sama seperti beberapa daerah lainnya, pilihan partainya tetap yang paling besar PDIP, tapi kemudian untuk bicara mengenai pasangan Pilpresnya bukannya diusung oleh PDIP tapi pasangan 02. Catatan Mas Nyarwi. Ya, begini Putri. Dalam pemilu kali ini itu ingat ya, kita bukan satu jenis pemilu saja ya, kita itu memilih pasangan capres cawapres ya, kita memilih DPD, kita memilih DPR RI, kita memilih DPRD provinsi kabupaten kota. Artinya apa? Artinya kan peserta pemilu ya itu caleg-caleg juga dari partai-partai ya. Nah tadi ada teori yang disebut Bung Aji tadi ya, split ticket voting gitu. Memang ada kecenderungan tidak 100% bisa linear ya antara pilihan pada sosok capres-cawapres dengan pilihan pada partai maupun juga pada caleg.
Nah, misalnya contoh tadi, mengandaikan ya bahwa ternyata preferensi untuk pemilih di Kalimantan ke Pak Prabowo meningkat drastis dibandingkan Pilpres sebelumnya, bahkan sampai 64%-an dari data Quick Count misalnya begitu. Tetapi khusus untuk Pileg saya kira itu akan berbeda memang. Ya itu sebenarnya bisa kita lihat ya di beberapa dapil lah. Saya setuju dengan pandangan Bung Aji tadi ya. Saya kira gitu itu bisa dilihat perolehan misalnya untuk level provinsi, untuk level kabupaten kota di masing-masing gitu ya. Nah ada beberapa basis yang memang saya kira itu mirip kayak Jawa Tengah. Contohnya di Kalimantan Barat gitu ya. Itu kalau PDIP kita saya kira itu dukungan pada perolehan untuk pileg itu lebih tinggi ya, rata-rata itu saya kira tinggi lah dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Yang menarik adalah Putri ya, di beberapa provinsi itu saya kira ada kenaikan ya dukungan dari partai-partai yang mendukung 02. Nah yang menarik Gerindra itu nggak ini kemungkinan nggak jadi juara istilahnya ya di dapil-dapil itu ya di masing-masing provinsi gitu. Artinya apa? Sebenarnya berkah elektoralnya kalau dikatakan ya pengusung 02 ya ke partai-partai ini tampaknya khusus untuk Kalimantan itu menyebar. Ya tidak ini termasuk ada saya lihat ke Golkar ada gitu ya, ke PAN juga ada seperti itu. Nah sayangnya mungkin memang ya tadi betul bahwa ada basis-basis partai yang mirip Jawa Tengah yang saya lihat tuh Kalimantan Barat. Ya di mana dukungan pada PDIP saya lihat masih tinggi gitu ya Putri bandingkan. Nah, tapi ini mengandaikan tadi yang itu di luar yang dijelaskan Bang Ruhut Sitompul ya. Artinya pemilih itu bisa punya secara rasional menilai capres-cawapres maupun partai. Saya tidak bicara soal bagaimana tim pemenangan bekerja dan siapa saja yang bekerja untuk masing-masing pasangan calon ini gitu ya 1, 01, 02 dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita bisa memprediksi mengandaikan bahwa ya kita yakin deh pemilih itu punya power untuk menentukan pilihan-pilihannya sehingga ada variabel-variabel seperti preferensi pada capres, preferensi pada partai maupun caleg itu juga menentukan kecenderungan pilihan-pilihan yang akan diberikan pemilih pada Pilpres maupun Pileg kali ini Putri. Baik, pernyataan penutup juga mungkin dari Bang Ruhut mengenai hal ini. Jangan-jangan kemudian mengenai hal ini para caleg di daerah Kalimantan semuanya konsen untuk bisa memenangkan Pileg, tapi kemudian tidak ataupun juga tidak cukup konsisten, tidak all out untuk memenangkan pasangan 03-nya. Enggak, pengalaman saya kader-kader kami di daerah all out kok untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka all out, tapi seperti yang saya katakan, tapi masyarakat di bawah semua pasti masih tahu namanya Pak Joko Widodo kader PDI Perjuangan dan dia mendukung Pak Prabowo kan itu. Tapi kembali saya sudah di TV One 2 hari yang lalu tegas kok saya katakan beliau waktu memanggil ring satunya orang-orang dekat dia salah satu Pak Andi tegas mengatakan ya nanti berhadapan dengan saya kaitan dengan Pilpres. Benar ya Pak Prabowo tapi kami tetap masih menunggu real count kami belum mengakui itu. Dan yang dua lagi, keren kan? Akan mengalahkan PDI Perjuangan. Kami tetap sebagai partai pemenang. Ini karisma, kenegarawanan. Ya, Presiden kelima kita yang Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kami pemenang. Kalau secara keseluruhan, kami cuma bergeser dikit. Tetaplah kami hat-trick pemenang di situ. Udah itu kan beliau katakan, saya akan menghantarkan. Karena dimanapun baliho ada. Kalau PSI ada gambar Pak Joko Widodo akan duduk di Senayan. Nyatanya enggak kan? Ya? Enggak kan? Nah, kalau Pak Prabowo apa itu istilahnya keren banget, nggak enak lah nanti aku sitir. Ya nanti mereka lagi mesra nanti gimana ya? Jadi nyatanya kami masih 2-1 kok. Masih 2-1. Demokrat pemenang. PDI Perjuangan pemenang nomor 1 ya. Masih Demokrat banget. Ya. Udah itu yang enggak aku kenapa singgung itu aku teringat Pak SBY karena ini disinggung. Saya tidak senang ada kemenangan 1 putaran. Nah, tapi aku nggak ngerti lah itu Pak SBY kawan aku. Jadi aku teringat itu. Jadi PDI Perjuangan nomor 1 dan Pak Joko Widodo maaf ya. Maaf ini kata Pak Prabowo nggak jadi ke Senayan. Sedih juga. Jadi 2-1 masih bersama kami dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Bang Astra juga terakhir penutup, masyarakat Kalimantan saat ini sedang menantikan realisasi dari janji untuk bisa membangun Kalimantan. Ya,
Mbak Putri, mungkin sedikit terkait Pileg terlebih dahulu, bahwa saya ingin mengajak semua rekan-rekan yang memang masih berjuang di Pileg untuk tetap semangat. Karena bagaimanapun juga sistem peringkat dalam Pileg itu kan sedikit berbeda dengan Pilpres. Tidak ditentukan oleh persentase suara, seperti itu. Jadi memang terutama kalau kita lihat dari hasil quick count, 3 peringkat teratas ini jaraknya masih belum terpaut terlalu jauh. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa di sini adalah inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Bahwa rakyat akhirnya kalau ternyata ujung-ujungnya menentukan bahwa ada perbedaan pilihan capres dengan partai pilihan mereka, inilah bagian dari demokrasi Indonesia. Kami secara pribadi dari Partai Gerindra merasa bahwa jikapun ujung-ujungnya mandat memilih bukan Partai Gerindra yang menjadi pemenang pemilu, kami merasa bahwa teman-teman di PDI, teman-teman di Golkar, semuanya merupakan putra-putri terbaik bangsa juga. Dan ujung-ujungnya kami harus bersatu untuk membangun Indonesia dalam rangka menyambut Indonesia 2045. Lalu yang terakhir, terkait tentang Pulau Kalimantan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi, energi terbarukan yang ada di Pulau Kalimantan. Pemindahan IKN ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai jualan politik belaka, tetapi merupakan langkah konkret yang serius untuk membawa pembangunan ini lebih merata, terutama menjadi Indonesia sentris. Kalau kita berbicara permasalahan di hadapan Indonesia ini bukan hanya dari satu kacamata kuda saja, tapi multidisiplin. Seperti contoh dalam rangka kita untuk dapat menuju energi terbarukan, kita juga butuh berarti membangun pusat-pusat pembangkit listrik energi terbarukan di daerah-daerah yang memiliki populasi, yang hari ini banyak ada di luar Pulau Jawa. Maka daripada itu redistribusi populasi ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi, untuk mencapai tujuan kita, mencapai energi terbarukan, dan harapannya adalah kita akan bersama-sama menyongsong dengan tangan kita dan membangun bersama-sama Indonesia Emas 2045. Inti ya itu langkah konkret, karena masyarakat juga telah menantikan siapapun nanti capres dan juga cawapres yang akan terpilih ini bisa mewujudkan segala visi misi rencana kerjanya secara nyata. Tapi enak ya Putri, enak ya. Kenapa? Itulah kalau kita lagi posisi pemenang kayak gini. Dan kami pernah mengalami itu 2 periode. Tapi apa terjadi? Ke MK, ribut, bakar gedung Bawaslu, macam-macam. Kalau kami sampai sekarang tetaplah semua kita bersaudara. Kita tunggu yang pasti, Bang boleh Ruhut, panas, bagaimana hasil kepala KPU. tetap dingin. Kami tetap menunggu real count. Terima kasih Mbak kita Putri. Nantikan. Terima kasih Mbak Astro, terima kasih. Mas Aji juga terima kasih. Mas Nyarwi terima kasih juga sudah bergabung dan juga memberikan pandangan.